Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja atau raker bersama sejumlah OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana pada Senin 23 Februari 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Jembrana tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, Iketut Swastika Esos MH. Raker ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jembrana tanggal 27 Januari 2026 tentang penetapan jadwal kegiatan bulan Februari 2026 dengan agenda pembahasan percepatan realisasi perhutanan sosial melalui konsep IAD atau Integrated Area Development. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisi 2 menghadirkan berbagai pihak, di antaranya Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat, Kepala Balai Perhutanan Sosial Bali Nusra, Kepala UPT KPH Bali Barat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, serta perwakilan kelompok tani hutan. Turut hadir pula Direktur Yayasan Serasi Alam Santi atau SASI. Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana, Iketut Swastika menjelaskan bahwa rapat ini difokuskan pada penguatan perhutanan sosial yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Jembrana memiliki bentang kawasan hutan yang cukup luas dan panjang, khususnya di wilayah Bali Barat, sehingga perlu dikelola secara terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa tidak semua kawasan hutan dapat dikelola masyarakat. Hanya blok pemanfaatan tertentu yang bisa dimanfaatkan, sementara blok inti tetap harus dilindungi secara ketat, dan konsepnya tetap berlandaskan Trihita Karana guna menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Lebih lanjut, Swastika menekankan pentingnya menghilangkan paradigma bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat identik dengan perusakan hutan. Justru, melalui skema perhutanan sosial yang legal dan terdaftar di Kementerian Kehutanan melalui LPHD atau Lembaga Pengelola Hutan Desa, masyarakat dapat mengelola kawasan secara sah tanpa mengubah fungsi hutan lindung. Ia juga menyebut bahwa konsep IAD akan mengintegrasikan pengelolaan dari hulu kawasan hutan, pengembangan UMKM di tengah hingga hilirasi produk hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, rempah, umbi-umbian hingga potensi perikanan. Jadi kita ingin di Jembrana yang memiliki bentang hutan yang cukup panjang, cukup luas ini terkelola dengan baik. Di mana kawasan yang boleh dikelola oleh masyarakat tidak terbangun asumsi bahwa itu adalah terjadi pengerusakan hutan. Kondisi alam ini kalau keterkaitan dengan cuaca hari ini ya, curah hujan yang cukup tinggi kemudian menyebabkan banjir itu bukan semata-mata karena salah pengelolaan hutan. Disinilah kita ke depan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kelompok Tani ya, 5 tahun 10 tahun lagi kita ke hutan itu akan memperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini harus dipahami bersama bahwa di kawasan hutan itu banyak ditanam juga kebutuhan masyarakat Bali. Seperti apa? Ada pale, ya, ada pangi, ada pisang yang menjadi kebutuhan rutin masyarakat Bali itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu, kebutuhan seperti itu masih kita tergantung pada Jawa. Jadi sudah ditanamin di kawasan hutan, perhutanan sosial itu ada tanaman-tanaman yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Bali. Ya, inilah yang akan kita bangun ke depan sehingga pemerintah pusat berdasarkan peraturan Presiden nomor 28 Pak ya, 28 itu mengamanatkan untuk segera
di Kabupaten Jemberana ini terwujud namanya IAD, Integrated Area Development ini. Ini adalah amanat dari pemerintah pusat. Wajib kabupaten, provinsi, dan pusat ini bersinergi bagaimana membangun masyarakat sejahtera, hutan lestari. Jadi hutan itu ada namanya Mahawane, Tapawane, Sriwane. Ya, atau itu hutan inti yang blok khusus. Ada yang blok pemanfaatan. Blok pemanfaatan inilah yang bisa dikelola oleh masyarakat, tetapi tetap menjaga hutan. Kita tadi di DPRD jelas memberikan masukan agar jangan sampai merusak hutan. Pengelolaan kawasan hutan ini tetap dikelola dengan baik, tetapi pohon-pohon yang besar, terutama ya Pak Yus, itu tetap harus terjaga dengan baik. Konsepnya dengan kita Trihita Karana, mengapa di hutan itu pohon-pohon besar kita kasih saput poleng, itu adalah sebagai wujud bahwa kita itu menjaga kelestarian hutan. Jadi kalau blok inti itu sama sekali tidak boleh terjamah. Inilah yang agar terkonsepkan dengan jelas nantinya. Ini harus terkonsepkan dengan jelas yang mana boleh dikelola oleh masyarakat. Kita butuh pendampingan untuk kawasan pariwisata kita adalah bahan-bahan yang menjadi kebutuhan penyanding pariwisata di Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Disinilah tempatnya bagaimana menjaga ketahanan pangan di kawasan itu. Sementara itu, Direktur Yayasan Serasi Alam Santi atau SASI, Iketut Dedi Mulyastra menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal hadir di Bali Barat untuk membantu penguatan tata kelola hutan menyusul berbagai isu seperti pembalakan dan banjir. Menurutnya, berdasarkan hasil survei dan analisis, perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit, kawasan hutan Bali Barat memiliki fungsi ekologis yang penting dan termasuk dalam kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi atau Key Biodiversity Area. Awalnya memang kami datang ke Bali Barat ini karena memang di awal pembentukan yayasan ya pada waktu itu kami mengenalkan diri di DLHK Provinsi, diminta coba tolong bantu kami bagaimana menguatkan hutan di Bali Barat, karena memang banyak sekali isu di sini seperti isu pembalakan, banjir dan sebagainya. Lalu kami coba survei, jadi menggunakan citra satelit, lihat sejarah perubahan lahan dan sebagainya. Terus kemudian lihat juga bagaimana pemanfaatan hutan di sini. Akhirnya kami kesimpulan memang Bali Barat ini sangat penting fungsi hutannya. Selain itu juga kami lihat bahwa dari data global gitu ya, hutan di Bali Barat ini termasuk juga hutan yang di bagian Singaraja, yang itu satu hamparan yang disebut dengan Key Biodiversity Area atau area yang sangat merupakan kunci untuk perlindungan biodiversity, karena di hutan ini itu memiliki beberapa satwa yang terancam punah kan. Nah, karena itu penting ya, jadi kami juga ngelihat bahwa ada hal-hal yang perlu coba kita bantu di sini. Jadi kami akhirnya memberanikan diri untuk bekerja lebih banyak di sini. Yang pertama itu yang kami lakukan adalah coba untuk bagaimana memperkuat perhutanan sosial di sini. Nah, tadi yang pertanyaan tentang bagaimana apakah masyarakat di situ harus punya izin, iya, dan tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan izin dari kehutanan atau kementerian untuk perhutanan sosial. Jadi ada beberapa jenis perhutanan sosial itu. Jadi ada hutan desa, ada hutan kemitraan, hutan adat dan lain-lain gitu ya. Dan itu melalui proses verifikasi dan kadang-kadang memang cukup
lama dan apakah masyarakat itu memang benar punya hak sana dan sebagainya. Ada semua kriteria itu. Nah, kami melihat bahwa dengan diberikannya akses masyarakat itu dan diakui bahwa itu sebenarnya mungkin dulu sudah lama pernah dibuka dan mereka diberikan kemudian hak untuk mengakses itu dengan izin salah satu perhutanan sosial tadi, sehingga mereka bisa memanfaatkan itu secara legal. Kalau dulu kan bilang ilegal kan, sekarang dengan memanfaatkan secara legal tapi tidak merubah fungsinya. Nah, yang kawasan hutan yang di Bali Barat ini kebanyakan memang hutan lindung, jadi diharapkan yang memegang perhutanan sosial ini tetap menjaga fungsi dari hutan lindung itu tadi, gitu. Terutama dalam hal menjaga air kan. Jadi kami coba karena Bali Barat ini juga keanekaragamannya sangat tinggi, kita coba tingkatkan perlindungannya, tapi kami ingin perlindungan yang bisa masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari hutan itu, dan juga pihak-pihak lain yang memang sudah punya izin di situ bisa mengoptimalkan apa yang dilakukan sambil sama-sama menjaga hutan. Konsep kebersamaan ini yang kita coba bangun, sehingga kami dari yayasan kemudian banyak melakukan survei sosial ekonomi dan biodiversity di sini untuk memulai proses itu. Melalui raker ini, Komisi 2 DPRD Jembrana berharap percepatan realisasi perhutanan sosial berbasis IAD dapat segera terwujud di Kabupaten Jembrana sehingga tercipta sinergi antara pembangunan ekonomi masyarakat dan pelestarian hutan secara berkelanjutan.